Format Forum Antar Umat, ruang dialog dan diskusi untuk membangun kebersamaan antar umat. Oke, masih di program Format Forum Antar Umat Sobat JFM dari Radio JFM, dan tema kita pagi hari ini upaya membangun desa wisata kreatif perdamaian berbasis komunitas bersama Pendeta Iwan Firman, Gembala Jemaat GKMI Serumbung Gunung sekaligus pembina CPSS Creative Peace Serumbung Society. Oke. Baik, mungkin pola, kemudian bentuk dan konsep bisa Anda adopsi di sekitar tempat Anda yang saat ini mungkin punya potensi wisata yang tidak kalah menariknya di Serumbung Gunung mungkin ya. Tetapi belum dimanfaatkan atau belum dimaksimalkan. Nah, Anda mungkin bisa bertanya kepada Pendeta Iwan Firman ini untuk belajar lebih dalam lagi tentang desa wisata kreatif perdamaian berbasis komunitas. Nah, Pak Iwan, karena ini kan berbasis komunitas ya, berarti ini melibatkan seluruh masyarakat di dusun Serumbung Gunung. Dan keterlibatan mereka seperti apa ini Pak Iwan? Bentuk keterlibatan? Ya, bentuk keterlibatannya adalah yang pertama keterlibatan mereka sejak dari perencanaan, ya, dari perencanaan, menggagas konsepnya, konsep yang digagas kemudian didiskusikan bersama-sama dengan masyarakat, disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, dari mulai Karang Taruna, ibu-ibu PKK, RT RW, kemudian BPD, Kades, Kadus, kepala desa maksud saya, dan perangkat-perangkat yang lainnya. Kita sosialisasikan gagasan-gagasan itu, digumulkan bersama, kemudian implementasinya juga melibatkan mereka semua. Juga bahkan kita juga melibatkan akademisi. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, ya, dengan dukungan Ristek Dikti. Maka 2 tahun ini kami bekerja sama untuk mewujudkan desa wisata kreatif perdamaian. Masyarakat juga banyak berkontribusi, misalnya dengan tenaga mereka setiap minggu atau setiap saat di mana diperlukan tenaga mereka bekerja bakti untuk mempercantik wajah desa. Nah, seperti itu Ibu kontribusinya lah. Terus kemudian berbasis komunitas itu juga berarti bahwa desa wisata kreatif perdamaian ini memang diwujudkan dari masyarakat untuk keperluan masyarakat. Sejak tanggal 21 April 2021 kemarin, ya, momentum Hari Kartini, kita adakan soft launching kawasan kuliner Nusantara. Di sana para ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya usaha kuliner, ya, bisa berjualan di sana. Ada 8 gazebo yang dimanfaatkan oleh lebih dari 24 pedagang, bahkan warga-warga yang punya produk dititipkan di situ, dan pengunjung yang datang bisa berbelanja di situ. Ada lauk pauk, takjil, ada macam-macam makanan minuman tradisional untuk buka dan juga untuk sahur. Nah, seperti itu Ibu Vero. Oke, ini menarik sekali ya Pak ya. Nah, tentunya ini bukan sebuah proses yang mudah. Kita ingin tahu perjalanannya seperti apa ini. Apakah ada kendala-kendala dari proses teman-teman membuat konsep desa wisata kreatif perdamaian? Iya, jadi sebenarnya konsep ini sudah kami gumulkan sejak 2018 ya. 2018 waktu itu saya masih studi lanjut di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, konsentrasi di pengelolaan wisata budaya, dan saya waktu itu sedang memikirkan tentang ruang kreatif, ya, ruang kreatif yang bisa mempromosikan perdamaian.
Nah, kemudian ketemu teman-teman Karang Taruna, aktivis-aktivis muda seperti Mas Eko Widodo, Mas Rudi, Mas Rianto, Mbak Ika, dan kawan-kawan lainnya yang juga ternyata mempunyai pergumulan yang hampir sama. Mereka ingin desanya maju, bisa ramai, supaya masyarakat ekonominya bisa meningkat. Lalu gagasan itu kita diskusikan, maka tidak ruang kreatif, tetapi menjadi desa wisata. Nah, seperti itu. Nah, kendala apa yang kita hadapi? Kendala yang dihadapi adalah yang pertama, menyatukan visi dan tujuan dengan seluruh stakeholder, dengan unsur masyarakat, ya, baik masyarakat grassroots maupun sampai perangkat-perangkat desa. Itu yang tidak mudah, ya. Kadangkala orang itu tidak gampang percaya atau sebelum melihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi penyatuan visi dan tujuan itu kendalanya cukup luar biasa. Kami jalan itu sudah sekitar 2-3 tahun inilah, 3 tahun ini perintisannya, dan baru mulai kelihatan perwujudannya dengan kawasan kuliner Nusantara ya tahun ini baru kelihatan perwujudannya. Kemudian SDM kepariwisataan masih minim. Kemudian pendanaan tentu saja minim. Lalu untuk mengatasi tantangan dan kendala itu, ya kita banyak diskusi, dialog dengan stakeholder dan jaringan-jaringan kerja. Itu terus-menerus diskusi itu sampai dapat titik temu ya. Kemudian ada pelatihan kapasitas SDM kepariwisataan untuk teman-teman supaya punya skill di dalam pengelolaan pariwisata. Kemudian kita memperluas jaringan kerjasama dengan UKSW, dengan akademisi ya. Kemudian kalau pendanaan dari situ juga dari swadaya masyarakat, dan ini akhir-akhir ini baru mulai mengakses dana desa. Itu seperti itu Ibu Vero. Oh ya, baik. Oke, luar biasa ya. Ini ternyata sudah jalan selama 3 tahun ya Pak ya? Ya, kami merintisnya 3 tahun lah. 3 tahun itu merintis dari buah pikiran pertama, terus diskusi, studi banding ke desa lain yang sudah maju, ke ikut seminar dan sebagainya. Itu kami lakukan hal itu, konsolidasi internal, eksternal, bikin jaringan, lintas agama juga untuk mendukung ini. Itu selama 3 tahun ini. Ya Pak, ini ada pertanyaan ya dari Sobat JFM ini. Ada Pak Budi di Pedurungan, apakah paket wisatanya masih buka di masa pandemi ini? Dan berapa kapasitas peserta ikut program desa wisata ini? Silakan ditanggapi Pak Iwan. Iya, jadi yang jelas yang sekarang ini sudah buka di masa pandemi ini adalah kawasan kuliner Nusantara. Ya. Jadi di masa Ramadan ini kita buka dari jam 4 sampai jam 7. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak berjualan kuliner di situ. Lalu setiap Sabtu dan Minggu kita hadirkan ada penampilan musik ya. Akustik warga lokal, anak-anak muda lokal ataupun dari luar. Dan semuanya itu kita gunakan prokes. Jadi terutama hari Sabtu dan Minggu ada penjaga-penjaga khusus karena biasanya pengunjungnya banyak sekali ya, maka pengunjung yang hadir harus memakai masker, kemudian ada pemeriksaan suhu badan di situ. Nah, kalau yang nggak bawa masker, disediakan masker di situ, mereka bisa beli dengan harga yang murah, antara Rp1.000 minimal, itu bisa dapat masker dan masuk ke kawasan kuliner Nusantara, dan kita selalu mengingatkan jaga jarak dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk program-program yang lainnya memang kami belum jalan, tetapi kita kemungkinan kalau memang ada pangsa ya bisalah ya. Kalau untuk paket-paket outbound, live-in gitu antara 30-50 orang sampai 100 orang masih bisa. Oke. Baik, dengan prokes yang ketat. Dengan prokes yang ketat ya Pak ya. Jadi selama pandemi ini sudah buka ya? Sudah buka untuk kawasan Nusantaranya. Dan program-program kalau ada yang mau order juga mungkin bisa. Oh iya. Ini tepatnya alamatnya di mana nih Pak yang untuk kawasan kuliner Nusantara ini? Jadi di Dusun Selubung Gunung itu.
RT 4 ya, itu di kawasan pertanian ya, di dekat komplek ada satu makam leluhur di situ namanya komplek Baridu. Kalau mau cek di map, Google Map, itu tulis saja lapangan Serumbung Gunung. Nah, disitulah letaknya. Saya coba bikin kuliner Nusantara, belum berhasil di Google. Jadi lapangan Serumbung Gunung itu sudah keluar di Google Map. Jadi bisa. Jadi di Dusun Serumbung Gunung, Desa Poncoroso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya. Oke, baik. Ya, Pak Iwan, nanti kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan yang lain ya, tapi kita mesti break sebentar lagi untuk kembali bertanya-tanya dan mengulik apa nih yang bisa di-sharekan kepada Sobat JFM semua. Baik, Sobat JFM, nanti kita akan balik lagi di program Format setelah yang berikut ini.